Kita wajib ma'rifatullah karena itu adalah tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan manusia, menciptakan saya dan Anda semua, tujuannya untuk mengenal Allah. Dalam surat At-Talaq ayat ke-12 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, bumi yang kita tempati saat ini juga 7 lapis, Allah yang menciptakannya. Yatanazzalul amru bainahunna, turun perintah Allah kepada langit dan bumi. Untuk apa? Lita'lamu, kata Allah, agar kalian mengenal, agar kalian ma'rifah, agar kalian mengetahui, berilmu tentang siapa? Tentang Rabb kalian, tentang Tuhan kalian, tentang Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengenal bahwasanya Allah Rabbi wa Rabbukum, Rabbku dan Rabb kalian semua, ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengenal Allah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, dalam beberapa ayat Allah memerintahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifatnya yang maha mulia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 194 Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 209 Allah berfirman, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, jika kalian menyimpang setelah datang kebenaran yang nyata kepada kalian, fa'lamu annallaha azizun hakim, kata Allah, kenalilah dan ketahuilah bahwasanya Allah Rabb kalian Al-Aziz, yang maha perkasa, yang mampu mengalahkan kalian, yang mampu menghukum, yang mampu mengazab. Allah yang maha mulia, maha perkasa. Hakim, tetapi Allah tidak semena-mena dalam menghukum hambanya, itu semua dengan hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 231 Allah berfirman, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, ketahuilah oleh kalian tentang Allah bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, dalam surat yang sama Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, ketahuilah oleh kalian Allah melihat apa yang kalian lakukan. Ayat selanjutnya 235 Allah berfirman, wa'lamu, kata Allah, ketahuilah annallaha ghafurun halim, bahwasanya Allah Al-Ghafur, maha pengampun, mengampuni dosa hamba-hambanya, Halim, maha penyantun, tidak langsung menghukum atas kesalahan hambanya. Dalam ayat yang lain 244 Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian tentang Allah, annallaha, bahwasanya Allah Tuhan kalian, Rabb kita, Rabb kalian semua, Sami'un alim, dia maha mendengar semua suara, mendengar semua doa, dan dia mengabulkan, alim, dan dia mengetahui keadaan semua hamba-hambanya. Dalam surah Al-Baqarah 267 Allah berfirman, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, kata Allah, ketahuilah, ilmuilah, kenalilah tentang Allah, namanya yang maha indah, Al-Ghani, yaitu yang maha kaya, enggak butuh kepada makhluknya. Ayat ini berkaitan dengan perintah Allah infak dan sedekah. Allah mengatakan Allah enggak butuh sedekah kalian karena dia Al-Ghani. Tetapi zakat, infak dan sedekah itu akan kembali kepada kalian. Ya. Dan dirasakan maslahatnya kepada orang-orang sekitar kalian. Hamid, dan Allah maha terpuji. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-40 Allah berfirman, fa'lamu annallaha maulakum, kenalilah oleh kalian bahwasanya Allah penolong kalian, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua tentunya, kata Allah, fa'lam, ketahui olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan
yang berhak diibadahi, Tuhan yang maha sempurna yang harus disembah di dunia, ya, di langit dan di bumi, illallah, kecuali Tuhan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sifat uluhiyah, sifat ketuhanan yang maha sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi adalah bukti bahwasanya mengenal Allah adalah satu keharusan yang harus diupayakan, dilakukan oleh seorang hamba, karena Allah memerintahkan kepada hamba untuk mengenal dirinya Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ketika seorang hamba telah mengenal Allah, dia pasti akan beribadah kepada Allah. Idza arafu ay arafullah, kalau mereka telah mengenal Allah, mereka mengenal zat yang maha sempurna, tempat mereka bersandar, tempat mereka meminta pertolongan, tempat mereka memohon, tempat mereka mengadukan semua kesusahan, dan yang maha mampu menghilangkan semua kesusahan, menyembuhkan segala penyakit, memberikan ilmu dari segala kebodohan, menyelamatkan dari segala bahaya, hanya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka abadu, pasti hamba yang telah mengenal Allah, dia akan menyembah Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan rasa cinta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka untuk menyembah Allah saja.